Sudah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama, mudah-mudahan dengan harapan kita dijadikan oleh Allah anak yang saleh dan salihah, anak yang berguna dan bermanfaat untuk didik kita sendiri, orang tua, masyarakat, nusa, bangsa, dan agama. Terkabul semua harapan dan cita-cita, sukses di dunia dan kelak di akhirat. Ala hadiniya Al-Fatihah. Iya, anak-anak sekalian, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi soal PAS tahun pelajaran 2019-2020 PI kelas 12 semester Ghazal. Ya, anak-anakku sekalian, karena memang kita semuanya masih masa pandemi ya, jadi proses pembelajaran masih susah, jadi masih PJJ seperti ini. Oleh karena itu, saya tahu keadaan kamu seperti itu dan saya permudah kamu ketika PAS PAI. Untuk PAS PAI kali ini, ya, yang saya keluarkan cuma 2 bab saja. Biasanya kalau pelajaran normal itu sekitar sampai 5 bab. Untuk kali ini, ya, untuk kali ini yang saya keluarkan hanya 2 bab saja. Yang pertama diperhatikan baik-baik ya, anak-anak sekalian. Perhatikan baik-baik. Bab pertama ya, bab pertama yang saya keluarkan tentang bab meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Ini ada di buku PAI yang sudah saya share di pembelajaran biasanya. Saya yakin dengan soal ini nggak banyak ya. Soalnya cuma 30 saja. Di sini ada 2 bab dan masing-masing bab nanti dibagi menjadi 3 indikator. Jadi per indikator nanti ada 5 soal ya, ada 5 soal saja. Ya, next kita lanjutkan. Kompetensi dasarnya yang pertama adalah mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Materinya ya, meyakini qada dan qadar sehingga melahirkan semangat bekerja. Indikatornya ini ya. Jadi di indikator ini ada 5 soal nanti ya. Mampu menganalisis hakikat qada dan qadar. Di sini ada 5 soal. Berikutnya indikator 3.12.2 mampu menganalisis makna beriman kepada qada dan qadar. Ini juga ada 5 soal nanti. Jadi tidak banyak ya yang saya keluarkan, hanya sedikit. Harapan saya sedikit ini mampu membuat kalian mempermudah kalian sehingga mendapatkan nilai yang terbaik nanti. Berikutnya indikator 3.12.3 mampu menganalisis hikmah beriman kepada qada dan qadar. Berarti di bab 2 saja ini nanti ada 15 soal ya. Jadi masing-masing itu ada 5, 5 dan 5. Jadi ada 15 soal. Berikutnya bab yang saya keluarkan adalah tentang menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Nah, KD-nya ini tentang ayat Al-Quran ya, tentang surat Ali Imran. Dalam Al-Quran, Ali Imran ini ayat surat nomor 3. Yang dibahas adalah tentang surat Ali Imran ayat 190 dan 191 dan Al-Quran Ali Imran ayat 159 beserta tentang hadis yang berhubungan tentang berpikir kritis. Berikutnya, materinya sama seperti yang saya jelaskan tadi ya. Sekarang indikatornya. Sama seperti yang pertama tadi, bahwasanya ada 3 indikator dan masing-masing dari indikator itu ada 5 soal. Seperti halnya bab 2 tadi. Yang pertama, indikator soalnya adalah mampu menganalisis perintah berpikir kritis. Nah, di indikator ini nanti ada 5 soal. Yang berikutnya indikator 3.13.2 mampu menganalisis hakikat berpikir kritis. Dan yang terakhir ya, 3.13.3 mampu menganalisis manfaat berpikir kritis.
Nah, saya berharap dengan apa ya, dengan bab yang saya sederhanakan, aslinya 5 bab menjadi 2 bab, ini bisa membuat kalian, mempermudah kalian belajar menjadi lebih baik, sehingga hasilnya bagus ya. Ya, saya yakin kelas 3 nanti PA-nya nilai bagus. Bagus bagi yang belajar, gak belajar podo ae, biasanya ya. Tapi saya baik hati ya, saya baik hati banget untuk semester ini. Insya Allah tanpa remedi ya, insya Allah tanpa remedi. Nak melo ujian, nak melo ujian podo ae ya. Nah, di sini akan saya tampilkan setidaknya ada 9 soal ya. Dari 30 soal yang saya buat, itu saya tampilkan, saya contohkan di sini ada 9 soal. Dan 9 soal ini ya, 9 soal ini pasti keluar semuanya. Pasti keluar. Dan tak jamin iso sampean. Nak belajar, nak moco. Nak gak moco ya podo wae gak iso blas. Ingin tahu soalnya apa saja? Dilihat ya. Oke. Nah, ini. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai lupa, diingat-ingat. Bila perlu dicatat ya, dicatat. Ya, terutama yang di studio dengar saya ya. Oh, dengar. Ya, saya lanjutkan, perhatikan. Ini nanti enggak tahu masuk di soal berapa, saya enggak tahu. Cuma yang pasti ini soalnya pasti keluar, enggak mungkin enggak keluar. Dicatat baik-baik ya, ojo sampai lali. Contoh kehidupan manusia dalam sehari-hari yang terjadi di masyarakat yang erat kaitannya dengan qada dan qadar adalah. Nah, di sini sampean berpikir, ya, kira-kira kehidupan di masyarakat itu yang kaitannya dengan qada dan qadar itu apa? Nah, itu apa? Soal ini sifatnya bukan subjektif ya. Jadi kalian bukan ngisi, tapi hanya memilih. Nggak usah khawatir. Mau sore sampean milih tok gak iso apa coba. Ya. Aku ae nggak soal yo nggak jawab pane. Lah di situ nanti di soal kalian akan ada 5 option ya, dari A sampai E. Nah, silakan kalian pilih ya, yang kaitannya dengan qada dan qadar itu yang mana yang paling pas. Yang pasti cuma 1 jawaban yang benar. Ingat ya, cuma 1 jawaban yang benar. Sudah ya? Sudah dicatat semuanya? Catatan Rek. Tak jamin keluar nanti ya. Harus dicatat biar nanti kamu lebih mudah ya. Cuma kalian mungkin kan bisa mereng-reng. Kira-kira kalau soalnya seperti ini, pertanyaannya seperti ini, nanti jawabannya itu seperti apa? Nah, karena soalnya sifatnya pilihan ganda atau objektif, jadi kalian harus ngikuti jawaban dari saya, bukan jawaban dari kamu. Tapi tentunya mirip-mirip ya, memper-memper dengan kaitan dengan qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita next soal yang nomor 2. Anak ada yang tanya? Mana sih takore? Paham ya? Oke, saya lanjutkan lagi. Soal nomor 2, ini contoh ya. Contoh soal tapi nanti keluar. Nah, waduh. Iki penyakit Rek. Kayak ayat Al-Qur'annya bingung. Tapi gak usah khawatir. Ayatnya ketane wake, tapi jawabannya sithik tok. Ya. Ana sing sama aja Rek. Wah, nemen Rek. Dhisik gak iso Pak, saya kelali kok. Wah, cetun Rek. Oke, saya bacakan ayatnya. Diingat-ingat ya, saya bacakan ayatnya. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma tagidul arhamu wa ma tasdad. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Tahu ini surat apa? Oh, gak ero. Ngawur arek. Nah, ini, perhatikan. Surat tadi itu adalah surat dari Ar-Ra'd ayat 8. Silakan diingat-ingat, ditulis di buku di situ. Ditengeri. Ya, ditandai atau ditengeri atau ditandai bahwasanya terjemahan surah Ar-Ra'd ayat 8 itu apa. Ini nggak bisa dikira-kira, pasti ya, karena Al-Quran itu pasti, nggak mungkin bleset. Mudah toh? Oh, mudah banget. Kecuali sama gak moco, gak melok zoom, gak ndelok isi-isi ini yo, gak kira iso. Tapi biasanya arek TPM TKR itu sakti, langsung garap para turun nilai upapi heran aku sampean. Mau soal multimedia kalau arek TKR TPM ya. Harapan saya dengan saya permudah seperti ini,
nilai kamu di atas rata-rata. Berapa? Di atas 80. Rek, mosok nilai kok 50. Bahkan gue bilang nih, Rek, ono nilaiku 10 lho ono. 10 ya. Waduh, wah Rek. Aja nemen-nemen yo. Sakno gurumu. Mosok ngatro lo kakean. Ya. Jadi ngatro juga kakek paling nggak minim lah. Di atas 50 lah ya minim. Atau mungkin KKM ya 75. Tapi harapan saya yang melihat Zoom ini, materi ini, nilai kalian nanti di atas 80. Bila perlu 100 nak ya. Haruslah. Masuk gak iso ya. Jadi ini pasti keluar ya. Jadi surat Ar-Ra'd ayat ke-8. Artinya itu opo ya. Nanti di situ pilihannya A sampai E. Di situ ada banyak sekali. Mudah-mudahan gak salah pilih. Nak salah pilih bahaya nanti ya. Ya next kita beralih ke soal berikutnya. Loh, ayat Al-Quran mana? Gampang ya, gak usah ngilang, ini gampang juga. Diperhatikan baik-baik. Ada yang bisa membantu membaca? Mana sih mau corek? Mau corek? Masa gak iso? Ya sawo cono gak iso. Nah ini bunyinya begini. Innallaha la yadlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Ini cukup pendek ayatnya. Surat apa kira-kira? Nggak tahu, kita lihat aja pokoknya. Ya. Ini adalah surat Yunus ayat 44. Di sini adalah maksud dan tujuan dari ayat itu apa. Jadi istilahnya bukan terjemahnya yang dimaksudkan, bukan terjemahnya. Tapi maksud dan tujuan dari ayat tersebut. Ya, kalian di sini mungkin bisa diartikan member-member seperti tafsir mungkin ya, atau penalaran ya, bisa. Jadi nanti ini silakan dicatat ya, dicatat itu surat Yunus ayat 44, dilihat ayatnya di Al-Quran itu, dilihat terjemahnya, kira-kira maksudnya apa? Oh, nah. Kalau kalian melihat itu, saya yakin gak kira salah jawabanmu. Ya. Nah, jawabannya salah yo, cek meni ya. Oke, next kita beralih ke berikutnya. Ini soal bagian yang keempat atau contoh soal yang pasti keluar nanti dalam pas gasal ya di kelas 12 nanti. Ini. Qada dan qadar disebut juga dengan takdir atau kepastian Allah. Apa yang kamu ketahui dengan takdir mu'alaq? Nah, ini mudah banget ya. Kalau kalian nanti membaca bab ini, bab 2, yo jelas isoe, bab tentang qada dan qadar, sampean golek nang kono tentang takdir mu'alaq iku opo. Nah, jadi ketemu. Nah, wis koyo ini gak ketemu, gak ero yo cek ke bacote cek nemene. Gampang ora. Soal dari masalah ini gampang banget. Ya, sampean gak ada turu lho iso, orang ngipi lho iso. Embo jawabannya opo. Ya, harapan saya iso kabeh lah. Mau sore sampean ngongkon Pak Solikin ngaji, terus ngarang biji, terus yo opo kira rek. Ya, apa kata dunia mau sore SMK bisa. Tapi ojo bisa ngawur, bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Maksudnya ngono ya. Oke ya, lanjut ya. Nah, ini soal kelima. Perhatikan baik-baik. Kalau tadi tentang qada qadar, tentang mu'alaq, nah, ini yang pasangannya, ya pasangannya. Dan apa yang kamu ketahui dengan takdir mubrom? Ini cukup mudah juga. Jadi takdir itu ada dua ya, mu'alaq dan mubrom. Mu'alaq itu takdir seperti apa tadi di nomor urutan nomor 4 tadi, dan mubrom itu takdir apa juga. Mosok sire arek 200 ini kono sing iso jawab kok kebahajut loh. Gampang ya, nak. Gampang banget, asli ya. Asli orang-orang iso ya. Takdir mubrom itu seperti apa dan sebagainya. Harapan saya iso kabeh ora ya. Mosok apa ya? Kesuwen turu nang omah ya online ae. Nah, biasane pelajaranku online nang Microsoft Teams ya gak ono sing melo. Paling sing aktif ya kelas 3 MM2 iku aktif. MM3 liyane mbo terutama TPM TKR belas gak tau sing ono-ono belas. Mbok paham mbok gak yo gak ero. Makanya di SMK Yapen 8 berinisiatif merancang materi seperti ini dengan harapan apa? Biar nanti semuanya mendapat nilai baik. Gurunya cek gak ngaji apa rek? Ngarang biji. Mosok aku ben taun ngarang ae.
kata di remedio sawangane. Ya. Jadi insya Allah semester ini bebas remedi dengan catatan sampean melok ujian. Ojo turu wae yayane ujane online nang omah. Tangine betul dobel wah gaplek kawanan nah. Ojo awan-awan ya. Bisa nanti ujiannya jam 7. Ya, jam 7. Jadi harapannya jangan sampai telat logiknya biar bisa mengerjakan dengan baik. Ya, next kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya, nah ini pertanyaannya kelihatannya panjang banget nah, kelihatannya. Tapi jawabannya mah dikit, pendek ya. Ini soalnya. Qada dan qadar atau takdir berjalan menurut hukum sunatullah. Artinya, keberhasilan hidup seorang sangat tergantung sejalan dengan sunatullah. Sunatullah adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Berjalan tetap dan otomatis. Ingat ya, Al-Qur'an itu berjalan tetap dan otomatis, tidak akan berubah dari zaman ke zaman sampai ila yaumil qiyamah. Karena memang kebenarannya tidak diragukan. Sedangkan contoh sunatullah yang terjadi dalam kehidupan adalah di situ tadi kan sudah saya garis bawahi ya. Sunatullah adalah hukum-hukum Allah. Semua kehidupan yang terjadi, semua takdir yang terjadi atau semua kejadian yang kamu alami adalah termasuk sunatullah, sudah menjadi ketetapan Allah. Nah, di sini pertanyaannya contoh sunatullah yang terjadi dalam kehidupan adalah. Jadi ini pun istilahnya kamu juga bisa berpikir saja di sini. Kira-kira kejadian dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Kamu tidak perlu terlalu ribet karena soalnya sifatnya bukan subjektif, tapi objektif. Hanya saja di sini optionnya A sampai E-nya nggak saya tampilkan. Cuma di situ sudah ada jawabannya A sampai E. Tinggal kalian memilihnya saja. Dan saya berharap jangan salah pilih. Nak salah pilih apa? Ya salah. Ya, nak salah pilih jawabannya salah. Berikutnya soal nomor 7. Dengarkan baik-baik ya dan diperhatikan. Lah, ayat Al-Qur'an mana? Iya. Yo mosok ra iso maca iso, wis tak wacana iso. Dengarkan baik-baik ya, dicatat ini surat apa, ayat apa, dan pertanyaannya tentang apa. Ya, dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul adzim. Ya. Kira-kira ini surat apa? Waduh. Surat apa ya? Surat Garuh. Hati-hati ya. Ada yang bisa tahu ini surat apa kira-kira? Wah, surat apa? Surat apa? Surat dalam Al-Qur'an jadi ini. Oh, pasti, Rek. Pasti. Ya, surat dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an. Surat dalam Al-Qur'an. Intinya nih Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an. Ingin tahu surat apa? Ya kita klik di bawah ini. Iya. Ini adalah surat dalam Al-Qur'an namanya surat Ali Imran. Yang dimana Ali Imran ini adalah surat ketiga ya. Yang pertama Al-Fatihah. Yang kedua adalah Al-Baqarah. Yang ketiga adalah Ali Imran. Urutannya begitu. Ini adalah surat Ali Imran ayat ke-185. Pertanyaannya, ya, jelaskan arti potongan ayat 185 dari surat Ali Imran yang paling awal. Loh ya, yang paling awal. Yang mana? Orore. Karo. Waduh. Karo, Pak. Gampang tak dudono ya. Gak tak garis bawah ya, Jen. Ya, tak sengaja. Tak dudono ae. Khusus yang melok Zoom pasti paham. Sing gak melok Zoom, ya ndelok nang YouTube engko ya. Perhatikan. Yang dimaksud adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, maksud ayat itu apa? Hati-hati. Di situ nanti optionnya A sampai E itu
Banyak. Banyak yang menipu maksud saya. Hati-hati. Nah, sampai salah, yo. Salah milih yo, salah. Jangan sampai tertipu. Saya berharap sama aja tertipu dengan option-option itu. Gunakanlah kalian berpikir kritis. Di sini kan tentang berpikir kritis. Jadi harus benar-benar dipahami ya. Soalnya main 30, waktunya 60 menit. Mosok ra iso yo cek kebak cute. Aku yakin iso kabeh. Aku yakin apik kabeh nilainya. Bagi saya ngrungokno sing belajar. Sing gak ngrungokno yo pancet apik lah. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Next ya, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, perhatikan. Ini sangat penting dalam kehidupan ya, sangat penting sekali. Ini saya hubungkan dengan kontekstual atau kehidupan sehari-hari kamu. Ya. Ini sudah ada jawabannya, cuma kamu harus memilih yang pas. Kira-kira yang cocok itu apa? Sebutkanlah 5 manfaat berpikir kritis bagi sekolah di tempat kalian belajar. Paham nggak? Yang di studio paham nggak ya kira-kira? 5 berpikir kritis bagi sekolah di tempat kalian belajar. Jadi kita berpikir ya, kita berpikir bahwasanya apa sih manfaat berpikir kritis bagi sekolah itu apa? Rek, nah awam sekolah, nak kon berpikir kritis, itu manfaatnya apa? Lah, sebutan 5 di situ. Tapi kalian nggak bisa ngawur di situ, karena ini sifatnya bukan subjektif, adalah objektif. Pilihannya sudah ada 5 jawaban. Dari 5 jawaban ada 1 jawaban yang paling pas dan paling benar. Jadi harus berhati-hati. Ya, mosok rek sampean sekolah ora paham. Apa ya manfaat berpikir kritis bagi sekolahan ku apa? Ya, katanya siswa, katanya belajar. Maka harus mengenali lingkungan sekolah kalian tempat belajar. Oke, next. Ini adalah contoh soal terakhir ya. Contoh soal terakhir yang pasti keluar. Sakjane aku karep nak. Karep tak tokno kabeh 30 soal nang kene. Waduh. Aku yang mikir tak tokno kabeh. Oh cek enake awakmu ya. Kenaken. Tapi misalnya tak keluarkan 30 nah ya. Tak keluarkan 30, durung karuan sampe jawab kabeh. Iso ae salah sih kan. Soal apa? Gak belajar ya. Tapi aku yakin loh, SMA YPM 8 itu luar biasa. Are pinter-pinter. Mbok pinter apa gak aruh, pokoknya pinter wes. Pinter dalam tanda kutip apa gak aruh aku. Intinya pinter soleh. Iki sapa rek? Grace Dio, Masya Allah. Hei, gak kelamben ya Allah. Semua rek. Kelamben ono. Didelok arek gak izin rek. Masya Allah. Gak apa-apa wes, semangat ya. Masa gak kelambenan semangat. Jadi digerah. Mbuh gerah iku apa gerah karo aku. Oke ya, next kita lanjutkan soal yang terakhir. Dengarkanlah baik-baik. Ini sama dengan yang tadi, cuma beda tempat ya, beda tempat. Sebutkanlah 5 manfaat berpikir kritis bagi perusahaan di tempat kalian nantinya ketika sudah bekerja. Ya, Rek. Awakmu kelas 3 sih? Ya. Kelas 3 apa kelas 2? Kelas 3 apa kelas 12? 3. 3 ngene yo, gak ngene ya. 3 ya, ngene ya, bener ngene ya. Hei, 3 apa 12? Podo Pak, kelas 3 yo kelas 12. Ya. Karena kamu sudah kelas 12 atau dikatakan kelas 3 yang sebentar lagi lulus, tentunya kamu tahu. Wes tahu PSG kan? Yo wes rek. Awam gak mungkin gak PSG. Kamu dulu sempat PSG di dunia industri, entah itu tempat apapun enggak tahu. Mbok sing TKR, TPM, multimedia, TE atau mungkin semua jurusan lah ya. Intinya kamu PSG kan di dunia perusahaan ya, di industri. Lah kira-kira manfaat berpikir kritis untuk dunia perusahaan itu apa? Ya. Yang pasti Rek, perusahaan itu gak bakal terima sampean nak sampean gak berpikir kritis, nak sampean gak kompetensi, gak punya keahlian yang lebih. Mosok sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMK 3 tahun, 12 tahun, Rek.
Mosok nyambut gawe ini dadi kuli bangunan padha wae. Mosok ngelipri yo padha wae. Apa gunane sampean sekolah? Ya. Jadi kamu sekolah itu biar bisa berpikir kritis, benro. Memang bukan jadi alasan ya. Kamu SMK untuk kerja pasti ya. SMK itu sekolah menengah kejuruan ya. Sekolah harus setelah lulus sekolah harus bekerja. Itu memang tuntutannya SMA begitu. Ya. SMK itu siap bekerja. Di sini saya ngajak kalian semuanya untuk berpikir kritis. Kira-kira apa sih ya manfaat berpikir kritis ketika kamu di dunia industri ya, di dunia pekerjaan itu apa kira-kira? Ya harus bisa, harus tahu. Ya. Jadi dari sekarang belajarlah. Belajar sungguh-sungguh berpikir kritis. Karena saat ini wis zamannya nak kita menggunakan pikiran kita. Jangan nunggu dikasih umpan bola nak. Tapi jemputlah bola. Nak sama ngenteni kayak peluang tok nak, ketinggalan kamu nak. Buatlah peluang kalau bisa ya. Buatlah peluang. Jadilah apa kalau bisa? Kalau kamu tidak bisa bekerja di dunia usaha milik orang lain, maka buatlah dunia usaha. Jadi wirausaha, jadi bos ya. Mantap ya. Saya berharap kamu nanti jadi bosnya ya. Misalkan yang multimedia jadi bos percetakan. Amin. Alhamdulillah. Ya, atau bos-bos yang lainnya, ya, yang TKR jadi bos apa bengkel iso ae, amin ya, bengkel apa mobil ta, bengkel apa ngono ya, pokoknya bengkel beteng rek, mosok bengkel beteng, terus nggak mungkin ada bengkel beteng adanya pabrik beteng ya, yang TPM nggak tahu nanti buka apa gitu ya, yang penting berhubung dengan produksi, elektro, ya nggak tahu buka apa, intinya kalau memang bisa kamu membuka dunia usaha maka bukalah ya. Harapan saya bekerja dulu cari modal nggak apa-apa. Tapi setelah itu bangkitlah jadi wirausaha yang baik kalau bisa jadi bosnya ya. Oke, saya rasa contoh-contoh soal pas ada 9 tadi sudah mewakili ya. Harapan saya bisa kamu pahami dan harapan saya yang ini tadi dicatat ya. Itu selalu soal yang nggak sulit. Yang lainnya yang tidak saya tampilkan yang mudah-mudah ya. Dicatat, mudah-mudahan bisa semuanya dan berhasil menemukan pas dengan sukses sehingga mendapat nilai di atas 80. Dan saya berharap harus ada yang nilai 100 ya. Dan kita juga berdoa ya mudah-mudahan nanti tahun ajaran yang genap di bulan Januari kita sudah bisa normal belajar biasa, tatap muka di kelas seperti biasanya dulu ya. Jujur ya, saya sebagai guru kalian rindu ya, kangen dengan kalian semuanya belajar di suasana di kelas ya. Mosok kalian gak kangen sekolah nak cek nemen katanya siswa ya. Jadi harus rindu belajar di kelas. Asik loh ya, tatap muka dengan guru kamu itu asik ya. Asik ya? Asik. Ya, itu kisi-kisi dan contoh soal yang bisa Pak Solikin sampaikan ke kalian semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mengerjakan pas PAI di hari hanya nanti. Ya, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum saya akhiri pelajaran kali ini, kita tutup dengan doa akhir belajar bersama-sama. Ayo nak kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wa la tunsinihi ya rabbal. Kita lanjutkan dengan wal as karena ini jam terakhir ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya, kurang lebihnya dari Pak Solikin, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.